Tidak semua orang hidup dalam kondisi yang baik di dunia modern saat ini. Baik di Afrika maupun Asia Selatan, ada orang-orang dan komunitas yang hidup dalam kehidupan yang sangat sulit. Bangladesh, sebuah negara Asia Selatan yang padat penduduknya, adalah salah satunya. Ini adalah negara di mana kehidupan berada dalam kekacauan, di mana Anda dapat berhadapan langsung dengan puluhan orang di setiap langkah yang Anda ambil, di mana lebih dari separuh populasi negara ini hidup dalam kondisi yang buruk. Negara ini memiliki hal-hal yang menarik dalam strukturnya yang menyebabkan banyak masalah khusus muncul, karena kondisi luar biasa yang dimilikinya. Dalam video ini, kami akan membahas dua dari isu-isu khusus tersebut. Yang pertama adalah tentang kondisi kehidupan yang sulit dari jutaan pekerja anak di negara ini. Yang kedua adalah tentang perjuangan kaum transgender, tidak hanya di Bangladesh tetapi juga di negara-negara seperti India dan Pakistan, untuk tetap eksis di tengah-tengah masyarakat. Jadi mari kita melakukan perjalanan yang menyedihkan di Bangladesh. Mereka adalah para pekerja anak. Beberapa dari mereka ingin menjadi dokter, yang lainnya menjadi guru. Tujuan terbesar mereka adalah untuk belajar, mendapatkan pendidikan dan mendapatkan kualifikasi, tetapi mereka gagal. Mereka bahkan belum berusia 18 tahun, dan mereka sudah menyerah pada impian mereka. Mereka bekerja atau dipekerjakan di pabrik-pabrik untuk menghidupi keluarga dan mencari nafkah. Seperti yang bisa Anda tebak, ini adalah Bangladesh dan merupakan salah satu negara dengan tingkat kekacauan tertinggi di dunia. Ini adalah negara di mana 175 juta orang yang terdaftar tinggal di area seluas 148.000 km persegi. Ini adalah tempat di mana orang-orang hidup dalam kondisi yang keras dengan gaji $100 per bulan, dan bahkan harus bekerja di bawah umur. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki liburan akhir pekan, dan mereka bekerja di lingkungan yang lembab dan sesak napas di bawah panas yang menyengat, terutama di bulan-bulan musim panas. Di antara orang-orang ini, anak-anak kecil yang paling menonjol. Mereka sering berada di toko-toko tekstil, bahkan sebelum mereka memiliki otak dewasa. Mereka tidak memiliki jaminan pekerjaan. Mereka bekerja tanpa alas kaki dan tangan mereka bersentuhan langsung dengan bahan kimia berbahaya. Menurut berbagai sumber, ini adalah negara dengan jumlah pekerja anak tertinggi di Asia Selatan dan di dunia. Negara yang memiliki jumlah penduduk yang terlalu banyak di wilayah yang sempit ini, mengundang banyak pengangguran dan kondisi kehidupan yang sulit. Sampai-sampai perusahaan-perusahaan internasional pun ingin memanfaatkan tenaga kerja murah dengan membuka pabrik di negara ini. Produk yang diproduksi di Bangladesh digunakan di banyak bagian dunia, tetapi kondisi di mana produk ini diproduksi dan oleh siapa tidak banyak dibicarakan. Ketika Anda pergi ke sana, meskipun orang-orang yang Anda lihat di jalan tersenyum kepada Anda, masing-masing dari mereka berada dalam perjuangan besar untuk hidup. Banyak dari mereka menghasilkan produk fashion yang membentuk dunia, tetapi mereka tidak mendapatkan imbalan yang sebenarnya atas kerja keras mereka. Sebagai contoh, konsep yang disebut fashion dulunya identik dengan keistimewaan dan kemewahan. Namun, sejak akhir abad ke-20 hingga saat ini, merek-merek telah membuat fashion dapat diakses oleh semua orang. Populasi dunia telah meningkat dan dengan itu kebutuhan akan tenaga kerja murah telah muncul. Pada titik ini, eksploitasi tenaga kerja murah dimulai di negara-negara Asia Selatan seperti Bangladesh untuk menyebarkan fashion ke seluruh dunia secara bersamaan. Perusahaan-perusahaan terus berproduksi dan ingin meminimalkan biaya produksi. Untuk itu, mereka berinvestasi di negara-negara dengan tenaga kerja murah. Sementara perusahaan-perusahaan adalah pemenangnya, para pekerja berjuang untuk bertahan hidup dengan upah yang rendah. Bangladesh penuh dengan orang-orang yang bekerja seperti lebah, mungkin untuk memenuhi permintaan global akan pakaian. Setiap produk tekstil berkualitas benar-benar sampai ke rumah Anda dengan kerja keras orang-orang di negara ini. Pada titik ini, mereka melibatkan semua orang dalam angkatan kerja, terlepas dari apakah mereka anak-anak atau orang tua. Anak-anak melepaskan impian mereka sendiri agar orang lain dapat mencapai mode. Hal ini, bisa dikatakan, mengubah mereka menjadi budak di abad ke-21. Pertama, mereka membuat mereka bergantung pada roti dan kemudian mereka bekerja dengan upah yang sangat murah untuk bertahan hidup. Mungkin banyak dari mereka yang tidak akan memiliki umur panjang karena mereka bekerja di pabrik, menyentuh limbah kimia dan menghirup baunya ke dalam paru-paru mereka. Banyak pabrik yang sebenarnya bukanlah pabrik, melainkan hanya bilik-bilik yang buruk. Seperti inilah halaman belakang ruang produksi di blok-blok apartemen ini.
Industri yang mengabaikan kesehatan manusia meracuni tanah dan air Bangladesh dan mengeksploitasi penduduknya demi keuntungan besar. Pemandangan yang penuh dengan sampah ini persis seperti dunia mereka. Ini sebenarnya adalah dasar sungai, tapi sungai ini sudah lama mengering dan penuh dengan sampah. Biasanya sungai ini seharusnya terhubung ke Sungai Buriganga. Tapi hari ini, setiap napas yang Anda hirup di bawah jembatan tersebut mengandung racun yang dapat merenggut nyawa Anda selama berhari-hari. Di Bangladesh, pemerintah melakukan penelitian dan menemukan sekitar 21.000 meter kubik limbah cair industri di Sungai Buriganga, terutama di ibu kota Dhaka. Dengan kata lain, hampir setiap pabrik di ibu kota mewarnai sungai-sungai di kota ini dengan air beracun yang belum pernah Anda dengar seumur hidup. Orang-orang yang tinggal di sekitar sungai mengalami masalah kulit yang serius, masalah usus dan masalah pernapasan. Beberapa orang tidak dapat bernapas dengan baik, sementara yang lain mengalami ruam-ruam yang tidak masuk akal pada kulit mereka. Beberapa memiliki bakteri berbahaya yang tumbuh dan berkembang biak dengan cepat di usus mereka. Lebih dari 5.000 pemukiman kumuh di kota Dhaka terkena dampak dari kotoran sungai ini. Diperkirakan jumlah penduduk yang tinggal di 5.000 lingkungan ini adalah 4 juta jiwa. Saat ini, jumlah penduduk yang disebutkan untuk Dhaka rata-rata adalah 23 juta jiwa, meskipun bervariasi di berbagai sumber, dan dalam hal ini, kota ini merupakan kota terpadat di Bangladesh dan kota terpadat ke-9 di dunia. Dengan kata lain, 1 dari setiap 6 orang di kota ini sakit karena industri tekstil yang dibawa oleh tenaga kerja murah. Karena sektor-sektor ini telah mengubah kota ini menjadi tempat pembuangan sampah. Dengan efek cuaca panas, setiap bagian kota dikelilingi oleh bakteri dan bahan kimia. Sebagai contoh, mereka mengatakan bahwa kulit di pabrik ini akan digunakan dalam pakaian beberapa merek terkenal di Italia. Ini sebenarnya adalah titik awal dari produk bernilai ribuan dolar yang dikagumi dan ingin dibeli oleh banyak orang. Dikatakan bahwa para pekerja ini, yang bersentuhan dengan bahan kimia tanpa alas kaki, tidak akan hidup sampai usia 50 tahun. Tentu saja saya tidak senang dengan pekerjaan saya. Penghasilan kami sangat sedikit dan membahayakan nyawa kami. Tapi saya punya keluarga dan 2 anak. Saya harus melakukan ini untuk mereka. Para pekerja harus bekerja untuk menghidupi keluarga mereka. Karena jika mereka tidak mau bekerja, ada banyak pengangguran di negara ini yang ingin menggantikan mereka. Anak laki-laki berusia 7-8 tahun ini bekerja menyemir sepatu kulit karena tangan dan jari-jarinya lebih tipis. Hal ini dikarenakan anak-anak dapat mengintervensi bagian yang sempit pada pakaian dan sepatu dengan lebih mudah dengan jari-jari mereka. Ada dugaan yang lebih menyedihkan lagi mengenai anak-anak yang bekerja di negara ini, yaitu bahwa beberapa anak dikumpulkan dari jalanan untuk mencari makan. Anak-anak ini, yang tidak memiliki keluarga dan tidak memiliki apa-apa, dipaksa untuk menyentuh bahan kimia seperti dempul sepatu dengan tangan kosong. Beberapa orang mengklaim bahwa bau pasta ini menyebabkan kerusakan permanen pada otak setelah beberapa saat. Faktanya, anak-anak yang menyerah pada bau pasta yang membuat ketagihan ini dapat mencium bau bahan kimia ini di jalanan dan menghirupnya ke dalam paru-paru mereka. Mereka mungkin tidak memiliki harapan untuk masa depan. Faktanya, anak ini adalah pion dalam sistem ini dan dapat dengan mudah dibuang. Ada puluhan ribu orang lain seperti dia di Bangladesh yang dapat dengan mudah dibuang dan digantikan. Ada juga situasi yang menarik dengan pabrik-pabrik di negara ini, seolah-olah semuanya normal, tidak ada yang mau difilmkan. Ada situasi yang tidak biasa di ruang produksi yang disebut pabrik sehingga anak-anak ini, yang bekerja dalam suhu lebih dari 40 derajat Celcius, mandi setengah telanjang saat istirahat atau pada akhir shift mereka. Mereka yang kewalahan bekerja di ruangan tertutup mencoba memulihkan diri dengan menyiramkan air dingin ke kepala mereka dan kemudian kembali bekerja. Dikabarkan bahwa ada hampir 10.000 fasilitas produksi seperti itu di Bangladesh. Ini adalah jumlah yang sangat besar dan jutaan orang terlibat dalam sektor ini. Tidak ada yang berbicara di pabrik-pabrik dan semua orang dengan tenang melakukan pekerjaan mereka. Pada tahun 2013, sebuah bangunan fasilitas yang disebut Rana Plaza runtuh total di negara ini, dan lebih dari 1.000 orang kehilangan nyawa mereka. Tidak diketahui apakah akan ada kehancuran besar-besaran seperti itu lagi. Namun, karena permintaan tekstil dari merek-merek terkenal di dunia barat meningkat, tampaknya lebih banyak orang akan terus bekerja dalam kondisi yang sulit dan tidak aman di Bangladesh. Terlebih lagi, upah buruh harian hanya 2,5 euro. Jika dikalikan sebulan,
Anda dapat menghitung bahwa pendapatan bersih bulanan dari orang-orang yang bekerja lebih dari 10 jam sehari adalah kurang dari 100 euro. Jika Anda ingin membantu mereka, Anda bisa mengadopsi anak-anak yang memiliki kehidupan yang sangat sulit di Bangladesh melalui beberapa organisasi bantuan kemanusiaan. Atau, alih-alih mengadopsi mereka, Anda bisa membiayai pendidikan dan biaya hidup lainnya. Bangladesh tidak hanya dikenal dengan pekerja anak dan pabrik-pabrik tekstil yang brutal. Ada juga komunitas yang hidup di sini dengan cara yang bisa disebut bertentangan dengan budaya dan tradisi negara. Salah satunya dikenal dengan sebutan hijras. Hijras, yang tidak hanya ditemukan di Bangladesh tapi juga di banyak bagian Asia Selatan, melihat diri mereka sebagai jenis kelamin ketiga, berbeda dengan pria dan wanita. Dengan kata lain, mereka menganggap diri mereka sebagai pria dengan jiwa wanita. Untuk menjadi seorang hijrah di Bangladesh, Anda tidak harus menjalani operasi penggantian kelamin. Seseorang yang dikebiri juga dapat diakui sebagai hijrah. Ada beberapa aspek untuk mengenali orang-orang ini di jalanan. Hijrah biasanya mengenakan pakaian berwarna-warni dan riasan yang sangat tebal. Wajah mereka penuh warna dan bersemangat. Mereka menghiasi riasan tebal ini dengan berbagai perhiasan besar. Beberapa orang di negara ini juga percaya bahwa hijras memiliki kekuatan gaib. Sebagai contoh, sejumlah uang yang banyak diberikan kepada para hijrah di pesta pernikahan, dan para hijrah diminta untuk menari agar pasangan tersebut dapat memiliki anak di masa depan. Hal ini karena hijrah adalah kasim dan tidak dapat memiliki anak. Jika pasangan pernikahan mengambil kutukan hijras, mereka mungkin memiliki masalah impotensi dan masalah ketidaksuburan. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan harapan yang baik dari orang hijrah dan bergaul dengan baik dengan mereka. Meskipun orang-orang ini dapat memperoleh penghasilan dengan cara seperti itu, mereka juga dapat dipekerjakan sebagai pekerja seks di Bangladesh dan India. Beberapa dari mereka menari dan bernyanyi di pesta-pesta pernikahan dan festival. Sebagian lagi digunakan oleh orang-orang dengan orientasi seksual yang berbeda. Mereka memiliki penginapan di India dan dikatakan memiliki penghasilan di atas rata-rata. Meskipun mereka tidak memiliki prestise sebanyak dulu, mereka terus berusaha untuk melindungi dan mengembangkan komunitas mereka. Sebagai contoh, mereka mengadopsi anak-anak yatim piatu dari jalanan di pondok-pondok mereka, memberi makan dan membesarkan mereka, lalu mengebiri mereka. Dengan cara ini, mereka menciptakan individu-individu baru seperti mereka sendiri dan melanjutkan eksistensi mereka di masyarakat. Ada juga sebagian besar masyarakat yang tidak menyukai hijrah. Dikatakan bahwa beberapa orang hijrah memeras uang dari orang-orang di jalanan Bangladesh. Yang lainnya menyangkal keberadaan para hijrah secara langsung dan menghindari berkomunikasi dengan mereka. Tujuan mereka adalah untuk memeras uang sebanyak mungkin dari Anda. Jika Anda tidak membayar, beberapa dari mereka akan menggunakan kekerasan dan menyerang. Mereka jelas merupakan makhluk yang harus dihindari. Mereka memiliki kekuatan magis dan mengancam orang dengan kutukan. Bahkan, dikatakan bahwa komunitas transgender ini lahir di Bangladesh. Sementara beberapa orang menyalahkan insiden ini pada India, yang lain mengatakan bahwa asal-muasal insiden ini berasal dari Pakistan. Fakta yang umum adalah bahwa komunitas ini aktif di ketiga negara tersebut. Faktanya, hijrah sendiri disebutkan dalam teks-teks Hindu kuno seperti Kama Sutra dan Mahabharata. Teks-teks ini berasal dari tahun 1500 SM. Dengan kata lain, hijrah bukanlah sesuatu yang muncul baru-baru ini dan merupakan bagian dari sebuah tradisi yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Khususnya selama Kekaisaran Mughal, mereka hampir dianggap sebagai dewa dan dihormati layaknya dewa. Mereka bahkan memainkan peran penting dalam kerajaan-kerajaan yang didirikan di India hingga abad ke-17 dan memiliki suara dalam tata kelola negara. Mereka adalah penjaga dari para penari suci, festival dan perayaan. Namun, setelah penjajahan Inggris dimulai, mereka mulai didiskriminasi dalam masyarakat dan keberadaan mereka menjadi dipertanyakan. Inggris menghasut penduduk lokal untuk melawan para hijrah, dan dengan demikian para hijrah mulai dianiaya di tanah tempat mereka dibesarkan selama beberapa generasi. Akibatnya, segala sesuatu yang berhubungan dengan identitas transgender menjadi stigma di negara tersebut. Kaum hijrah mencoba bertahan hidup secara rahasia dan tidak dapat tampil di depan umum. Sejak saat itu hingga hari ini, martabat mereka semakin menurun dan mereka dipandang berbeda di masyarakat. Saat ini,
Diperkirakan terdapat 50.000 orang hijrah di Bangladesh saja. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang melihat diri mereka sendiri bukan sebagai pria atau wanita, tetapi sebagai jenis kelamin ketiga. Jika Anda melihat orang-orang ini saat bepergian di Bangladesh, Anda dapat menyaksikan mereka menukar uang di jalanan. Sayangnya, banyak dari mereka yang menjadi pekerja seks dan menjual tubuh mereka. Mereka yang tidak mampu melakukan hal ini mungkin akan mengemis. Beberapa pria di jalanan takut pada mereka. Mereka percaya bahwa jika mereka tidak menyumbang kepada para hijrah, sesuatu yang buruk akan terjadi pada mereka dan mereka takut pada mereka. Orang-orang ini menjalani hidup dari hari ke hari, dan satu-satunya kekhawatiran mereka adalah untuk dapat hidup dengan identitas hijrah. Jika kami menemukan pekerjaan, kata mereka, kami akan bekerja. Tetapi Anda tidak dapat dengan mudah mengintegrasikan seseorang yang mendefinisikan dirinya sebagai gender ketiga dan mengenakan penyamaran yang berbeda ke dalam negara religius seperti Bangladesh. Karena tidak ada konsep seperti itu dalam Islam dan Islamisme. Oleh karena itu, hijrah berada dalam kontradiksi langsung dengan norma-norma sosial di Bangladesh. Tetapi yang aneh adalah bahwa hijrah mendefinisikan diri mereka sebagai transseksual Muslim. Mereka bahkan telah membangun masjid di desa-desa mereka yang khusus untuk mereka, dan mereka menjalankan ibadah di sana. Ini adalah salah satu tempat ibadah mereka. Dari segi tampilan, bisa dibilang bangunan ini menyerupai rumah yang terpisah. Sama sekali tidak menyerupai masjid pada umumnya. Jika mereka mencoba memasuki masjid biasa di ibu kota Dhaka, mereka mungkin akan menghadapi kemarahan dan kekerasan dari masyarakat. Oleh karena itu, mereka tidak berani memasuki masjid biasa. Jadi, para hijrah membangun masjid mereka sendiri di daerah pedesaan yang jauh dari pusat kota dan mencoba untuk tetap bersatu dengan membangun gubuk-gubuk di sekitarnya. Mereka bertindak sebagai sebuah komunitas dan menyadari bahwa jika mereka terpisah satu sama lain, mereka akan segera menghilang. Upaya kaum hijrah untuk mempertahankan eksistensi mereka meskipun mengalami perlakuan buruk ini adalah keyakinan mereka bahwa mereka telah dipilih oleh Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan telah memilih mereka dengan karakteristik ini sebagai hadiah. Menurut mereka, Tuhan ingin menciptakan orang-orang ini secara berbeda, dan oleh karena itu mereka adalah orang-orang yang istimewa. Sebagai rangkuman, Bangladesh adalah sebuah negara yang memiliki banyak komunitas khusus dan kisah hidup yang berbeda. Ini adalah tempat yang penuh dengan nasib buruk, di mana orang-orang harus hidup dengan perjuangan yang nyata. Jika Anda ingin lebih banyak cerita kehidupan tentang Bangladesh dan negara-negara lain, Anda dapat menyukai video dan berlangganan saluran ini. Selamat tinggal.